Dan Munaslup itu bisa dilaksanakan setiap waktu apabila memang memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan. Yaitu persyaratannya minimal ada 2/3 pemilik suara yang menghendaki. Itu yang diinginkan. Jadi para pengurus DPP jangan terus alergi dengan kata-kata Munaslup. Pak Erlangga ini terpilih jadi ketua umum melalui Munaslup. Itu, malah bukan Munaslup dulu, rapat pleno. Saya peserta pleno pada saat itu. Saya yang mengusulkan Pak Erlangga. Setelah rapat pleno, abis itu baru dilakukan Munaslup, baru Erlangga terpilih. Sebelum itu Pak Novanto juga terpilih melalui Munaslup waktu Pak Ical mengundurkan diri. Nggak ada. Nanti di rumah Pak Agung langsung. Iya, agendanya bukan itu. Kalau soal mau mengganti Bapak untuk dicapresin gimana Pak? Tidak ada. Pak Ridwan mengatakan tersebut Pak katanya. Tidak ada. Ya. Berarti selama ini masih Bapak ya Pak ya untuk capresnya? Berarti masih solid ya Pak? Forum tertinggi Rakernas Rapim Munas. Dengan semangat yang sangat besar. Akan tapi gini, Golkar ini dalam keadaan guyup, Golkar ini dalam keadaan tentram dan nyaman. Pak Ridwan pun juga mengetahui dan mengakui bahwa Golkar ini tidak ada gejolak apapun. Ya, pandangan beliau itu adalah pandangan beliau pribadi. Sudah beliau katakan juga, sudah saya sampaikan bahwa tidak ada dalam keputusan rapat pleno Dewan Pakar menyatakan ada pun kata-kata mengucapkan satu kalimat pun atau satu kata pun mengenai Munaslup. Nah itu dan dalam putusan resmi pun juga sudah seperti itu. Ya akan tapi ya dinamika di dalam Golkar ya masih dinamika yang normatif saja biasa. Dalam rakernas terakhir itu sudah kita sampaikan seluruh elemen Partai Golkar baik dari pengurus daerah ataupun juga organisasi pendiri, organisasi dirikan, organisasi sayap, semuanya itu menyerahkan kepada Pak Erlangga dan Pak. Kami sih 2 bulan inilah kita akan tentukan kita mau berkoalisi dengan siapa begitu. Dan ya kita maunya lebih dari 2 begitu supaya pilihannya tambah banyak dan seandainya harus 2 putaran juga tidak masalah. Toh itu sudah ada diakomodir juga dalam undang-undang. Jelas memang sampai saat ini Golkar belum menentukan sikap, jadi masih nggak mau buru-buru lah. Tenang. Paling telat bulan Agustus. Itu efek dari menolak 0%, udah dibilangin dari awal tuh. Coba kalau 0%, Erlangga melenggang lah itu calon. Soal kampanye ya belakangan 0%, tetapi pintu masuknya itu ada. Dan demikian juga PDIP. Cemas kalau sebagian pergi pada Prabowo tuh, seolah-olah akan ada budal desa tuh. Jadi konsekuensi dari ditolaknya usulan masyarakat sipil dan kita mendukung itu 0%, begini implikasinya. Jadi kerumitan ini sebenarnya dibikin oleh mereka sendiri itu. Coba kita mulai dari PDIP sampai sekarang kesulitan, nggak tahu dia mau ambil wakil presiden siapa. Sementara wakil presidennya juga hitung-hitung, kalau Ganjar elektabilitasnya nggak naik, mending wakil presidennya jadi Ganjar kan. Bayangin misalnya kalau coba kita assuming aja bahwa Mahfud MD layak untuk jadi wakil presiden Ganjar. Mungkin diam-diam Mahfud juga kesebar survei dan ternyata nama Mahfud MD lebih tinggi dari Ganjar. Maka Pak Mahfud mungkin berpikir mending dia yang dicalonkan jadi calon presiden, Ganjar wakilnya kan. Kan itu intinya tuh. Demikian Erick Thohir juga begitu segala macam. Orang kayak Erick Thohir dibilang bisa habis duitnya kalau Ganjar nggak naik elektabilitasnya kan. Jadi itu intinya. Sama dengan Erlangga yang nggak naik juga elektabilitasnya karena itu mau diganti sebetulnya. Jadi lebih masuk akal cara Golkar, walaupun itu bertentangan dengan konstitusi. Karena pasti membuat Munaslup itu, intinya apa memang, ya pasti untuk mengganti Erlangga lah. Urusan apa Munaslup di ujung tahun politik. DPP Partai Golkar buka suara soal rencana Dewan Pakar evaluasi hasil Munas 2019. Dikutip dari suara.com, DPP Partai Golkar angkat bicara ihwal rencana Dewan Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap keputusan Musyawarah Nasional atau Munas 2019 yang menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia, mempertanyakan apa yang ingin dievaluasi Dewan Pakar dalam rapatnya.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar sudah menegaskan kembali arahan melalui Rakernas beberapa waktu lalu. Kita sudah Rakernas. Baru aja kapan sih itu, sebulan yang lalu kan? Apa yang mau dievaluasi? Kata Doli kepada wartawan Senin 10 Juli 2023. Diketahui dalam Rakernas itu, Dewan Pakar juga turut andil memberikan masukan dan saran. Kan kemarin Dewan Pakar juga sudah memberikan masukan dan saran. Dan keputusan di Rakernas itu kan juga berdasarkan keputusan yang di dalamnya ada Dewan Pakar, kata Doli. Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres kan sudah diberikan kemarin kekuatan bahwa seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan Pilpres kan diserahkan mandatnya kepada Ketua Umum, papar Doli. Dia berujar pada waktu Rakernas secara eksplisit sekaligus telah disampaikan kepada Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. Terus apa yang mau dievaluasi? Itu kan berdasarkan saran dan masukan mereka pada saat Rakernas juga, kata Doli. Terkait dengan evaluasi, Doli mengatakan Dewan Pakar tidak memiliki kewenangan. Menurutnya Dewan Pakar sebatas memberikan saran dan masukan. Ya, kewenangan untuk mengevaluasi keputusan DPP sih nggak ada ya. Apalagi kan DPP selama ini kan menjalankan keputusan Monas, Rapimnas, dan Rakernas, kata Doli. Nah, yang berhak mengevaluasi itu ya forum setingkat yang sama. Dewan atau Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu. Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja, tandasnya. Posisi Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar terancam seiring rapat yang digelar Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu 9 Juli 2023 malam. Rapat itu diketahui digelar untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional atau Munas 2019 yang isinya mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024. Menurut anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisam, ada potensi pergantian Ketua Umum apabila Dewan Pakar bersepakat mengevaluasi dan mengubah hasil Munas 2019. Tentu mengubah keputusan tersebut harus melalui Munas luar biasa atau Munaslup, dan disinilah posisi Airlangga sebagai ketum berpeluang dibicarakan ulang. Ya, apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslup kan? Karena harus mengubah keputusannya, kata Ridwan kepada wartawan Minggu 9 Juli 2023. Ridwan menegaskan Munaslup artinya mengutamakan pengubahan hasil Munas 2019 sesuai hasil evaluasi Dewan Pakar. Tetapi di luar itu tentu terbuka opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019. Jadi Munaslup dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan? Apakah yang lainnya saya tidak sebut nama? Nah, itu bisa juga, kata Ridwan. Tapi berpulang juga karena Munaslup maka pergantian Ketua Umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara. Kita kan bukan pemilik suara, ujarnya. Ya, kewenangan untuk mengevaluasi keputusan DPP sih nggak ada ya. Apalagi kan DPP selama ini kan menjalankan keputusan Monas, Rapimnas, dan Rakernas, kata Doli. Nah, yang berhak mengevaluasi itu ya forum setingkat yang sama. Dewan atau Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu. Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja, tandasnya.